Oke. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah menyempatkan hadir untuk seminar kesehatan malam hari ini. Seperti biasa, untuk acara Zoom malam hari ini, pertama Dokter Winda nanti akan membacakan tentang materinya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan testimoninya, atau juga, nanti juga setelah itu menyusul, dengan tanya jawab, gitu. Oke, kita langsung panggil aja Dokter Winda. Dokter Winda. Halo. Halo, Dok. Wah, seger banget, Dok. Habis mandi ya? Ketahuan ya? Iya, masih basah rambutnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Dok, gimana, Dok, sudah siap? Sudah? Sudah, oke, kita langsung aja ya, Dok. Topiknya hari ini, malam ini tentang jantung. Sudah muncul di layar Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke, silakan Dokter Winda. Oke, terima kasih Diana. Iya, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Selamat malam. Iya. Topik kita hari ini adalah tentang jantung. Udah agak lama juga sih ya saya nggak bawain topik ini. Jadi kita bawain lagi hari ini karena kebetulan sudah mulai marak lagi nih insiden-insiden penyakit jantung ya di kalangan orang-orang terkenal Indonesia. Iya, salah satunya teman-teman pasti tahu siapa ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, slide. Nah, sekarang penyakit jantung koroner itu sebenarnya apa dulu sih? Gitu. Apa sih yang terjadi sebenarnya pada kasus penyakit jantung koroner? Ya, penyakit jantung koroner itu sebenarnya itu dia terjadi penyumbatan ataupun penyempitan pada pembuluh darah koroner yang ada di jantung kita. Jadi jantung kita itu tuh sebenarnya dia tidak hanya memompa ke seluruh tubuh aja ya teman-teman ya, tapi juga dia memompa juga ke jantung kita sendiri supaya jantung kita punya tenaga untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darahnya itu namanya pembuluh darah koroner. Nah, sayangnya kalau pada kasus penyakit jantung koroner ini, pembuluh darahnya itu pun yang malah bermasalah. Ya, terjadi penyumbatan ataupun penyempitan, dimulai dari adanya kerusakan dulu pada lapisan dinding pembuluh darahnya, lalu terjadi penebalan pada dinding pembuluh darahnya karena tebal, jadi kaku, akibatnya aliran darah jadi mulai terganggu. Aliran darah di otot jantung terganggu, otomatis akan berpengaruh pada kekuatan otot jantung sendiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, makanya kalau sudah dari awalnya sudah bermasalah ya, otomatis jadi bisa berimpact ke seluruh tubuh kita. Slide. Nah, kalau soal statistik angka kematian, itu baik di dunia maupun di Indonesia sendiri, itu masih tetap salah satu yang tertinggi ya, penyakit jantung itu ya. Palingan ganti-gantian aja Mas stroke ya. Kadang stroke nanti yang paling tinggi, kadang penyakit jantung yang paling tinggi. Slide. Karena memang sebenarnya dia kejadiannya sama. Sebenarnya untuk stroke dan penyakit jantung sendiri itu sebenarnya kejadiannya sama-sama terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Cuman beda lokasinya aja. Yang satu di jantung, yang satu lagi di otak. Slide. Nah, PJK sendiri sebenarnya penyakit jantung koroner ini juga sebenarnya ada jenis-jenisnya. Slide. Yang pertama itu adalah angina pectoris, atau kalau di sini kondisinya masih dalam bentuk iskemia otot jantung. Jadi kalau teman-teman yang sering dengar udah mulai nyeri-nyeri dada ya, terus nanti pas dicek ternyata wah penyempitannya sudah 60%, 70%, 90%, ini harus pasang ring. Nah, itu dia masih dalam kategori iskemia otot jantung. Ya, jadi baru menyempit aja. Nah, beda cerita kalau seandainya sudah terjadi serangan jantung. Nah, ini serangan jantung itu sudah terjadi namanya infark miokard. Apa itu? Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Slide.
Nah, ini dia proses sebenarnya yang terjadi. Ya, teman-teman boleh lihat di layarnya masing-masing. Nah, proses ini dari mulai fase normal sampai fase aterosklerotik plak, itu dia butuh waktu. Semakin bertambahnya usia kita, itu semakin memberat kondisi pada pembuluh darah kita gitu. Pembuluh darah kita akan semakin mengalami penebalan ya dan juga penyempitan. Nah, ini dulunya pas zamannya mungkin zaman nenek kita masih kecil-kecil. Nah, ya, ini prosesnya mungkin bisa jadi masih panjang, ya bisa sampai 50 tahun. Makanya kalau zaman dulu orang yang sakit jantung itu masih 50 tahun ke atas. Tapi zaman sekarang, nih zaman now ini itu sudah semakin singkat waktunya, ya. Makanya jangan heran, kita banyak banget ketemu nih sudah ada penyakit jantungnya itu bahkan masih di usia 30-an. Jadi sudah memendek sekali ya. Proses aterosklerosis ini tuh sudah memendek banget kalau di zaman sekarang. Nah, ini tuh dulu itu kalau masih fase yang normal tadi ini, untuk yang kategori normal, ini kategori waktu kita pas masih baru lahir. Kira-kira begitu ya, kita waktu masih baru lahir, itu masih bersih sekali kita punya pembuluh darah. Terus nanti sudah mulai nih, makan yang macam-macam ya kan, makan junk food, makan fast food ya, makan makanan yang berlemak ya. Ini sudah mulai ada sedikit menempel. Nah, dindingnya sudah mulai kotor, tapi belum sampai berimpact, jadi belum ada keluhan klinisnya karena masih cukup lebar pembuluh darahnya, walaupun sudah mulai kotor. Nah, cuman karena ini semakin dibiarkan terus dan semakin parah, ditambah lagi tadi nggak cuma karena faktor makanan ya, apalagi anak zaman sekarang kan usia remaja tuh udah mulai belajar ngerokok, ya kan, udah mulai belajar ngerokok, akhirnya terus makannya juga makin nggak benar gitu ya. Nah, usia-usia remaja sudah mulai itu nanti akhirnya semakin menebal lah dinding-dinding tersebut, sehingga pada saat nanti di usia-usia awal 20-an itu sudah di fase fibros plak. Nah, dari di fase fibros plak ini terus lagi kan diperberat ya dengan tadi pola yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat gitu ya, belum lagi capek, begadang karena bekerja, akhirnya makin berat sampailah di aterosklerotik plak. Di sini udah sempit banget. Nah, dari aterosklerotik plak ini sebenarnya sudah mulai nih timbul gejala-gejala ya. Gejala-gejalanya mungkin belum tentu langsung nyeri dada. Bisa jadi baru contohnya nih, baru capek sedikit, sesak, baru naik tangga satu lantai udah mulai cepet capek. Nah, yang seperti itu hati-hati, sebenarnya sudah ada tanda-tanda antara fibros plak sampai aterosklerotik plak. Nah, ini tinggal menunggu waktu saja sampai nanti dia jatuhnya ke plak ruptur atau fisura dan trombosis. Nah, kalau sudah di sini, inilah baru nanti terjadi serangan. Nah, di sinilah baru terjadi serangan jantungnya tadi ya. Slide. Nah, faktor-faktor resiko sebenarnya sih dia ada beberapa yang paling umum ya, paling umum sebagai faktor resiko terjadi penyakit jantung koroner, mulai dari hipertensi, ya siapa yang punya hipertensi, terutama yang tekanan darahnya di atas 160/95, ini dia resikonya 5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tensinya masih normal 110/90. Apalagi kalau dia hipertensi plus diabetes, itu resikonya dikali 2 lagi. Ya, jadi 10 kali lebih besar resikonya ya. Lalu terus juga kalau ada hiperkolesterol ya, kolesterol tinggi, itu juga punya resiko juga. Kenapa? Karena memang kolesterolnya lah yang akan membuat nanti dinding pembuluh darahnya menebal karena menempel pada dinding pembuluh darah. Kolesterol yang mana? Tentu saja kolesterol jahat ya, LDL. LDL itu dia sifatnya memang menempel pada dinding pembuluh darah. Sedangkan kolesterol baik ya atau HDL itu sifatnya protektif justru ya. Jadi kenapa kita selalu dibilang, ayo kita banyakin konsumsi yang tinggi kandungan kolesterol baiknya, karena kolesterol baik ini nantilah yang akan berperan untuk mengikat si LDL-nya atau kolesterol jahat supaya nggak nempel di dinding pembuluh darah. Slide. Nah, lalu merokok juga ternyata bisa ada korelasinya juga.
untuk resiko terhadap penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena sebenarnya sih mungkin secara tidak langsung sih tidak ada ya, cuman dia lebih ke supporting gitu. Jadi kalau kita merokok, merokok itu dia akan menurunkan kadar HDL atau kolesterol baik kita. Akibatnya kalau kolesterol baik kita jadi berkuranglah yang akan mengikat si kolesterol jahat, sehingga kolesterol jahat jadi bisa lebih bebas dalam berikatan atau menempel pada dinding pembuluh darah. Apalagi kalau kita merokoknya yang berat. Nah, semakin berat kita merokoknya, maka resikonya akan semakin meningkat. Lalu juga ada diabetes mellitus. Nah, kalau diabetes mellitus sih ya nggak heran ya, karena memang diabetes mellitus itu kan dia adalah ibu dari segala macam penyakit ya. Jadi kalau kita sudah ada diabetes mellitus, tentu kita punya resiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Slide. Nah, selain itu bisa karena faktor adanya kelainan EKG, jadi mungkin ada masalah kelewatan jantung bawaan, bisa karena faktor stres juga, pola makan yang salah, ya, gaya hidup dan juga kurang olahraga. Di mana sebenarnya kalau untuk stres, pola makan yang salah, gaya hidup dan kurang olahraga ini nanti akan leading juga termasuk pada salah satu penyakit yang menjadi faktor risiko juga untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Slide. Nah, ini tadi yang saya bilang tentang infark miokard atau serangan jantung. Nah, ini sebenarnya terjadi gimana sih? Jadi kalau di infark miokard itu dia tidak hanya sekedar pembuluh darahnya sempit aja, tapi pembuluh darahnya itu udah tersumbat, gitu ya, tersumbat sehingga darah itu tidak bisa mengalir ke area yang diperdarahi oleh si pembuluh darah yang tersumbat tersebut. Sehingga area otot yang harusnya diperdarahi sama si pembuluh darah tersebut itu jadi nggak dapat asupan, nggak dapat pasokan darah, akhirnya mengalami kematian. Nah, mengalami kematian sebagian dari otot jantung di area yang tersumbat tadi itu. Nah, kalau sudah mengalami kematian otot jantung, otomatis jadi nggak bisa pompa. Jadi ada kegagalan pompa jantung sehingga akhirnya darah jadi sulit untuk dipompa, diedarkan ke seluruh tubuh. Akhirnya darah-darah lain pun di dalam tubuh kita jadi tidak dapat pasokan darah juga. Itulah bisa menyebabkan kematian. Dan ternyata teman-teman, angka kejadian ini itu justru di atas lebih dari 90% itu justru bukan karena plak yang ada di pembuluh darah jantung kita. Seringnya justru malah ada dari tempat lain, jadi ada plak dari daerah lain, itu yang pecah atau yang lepas, lalu ikut aliran darah masuk ke jantung dan dia akhirnya menyumbat pembuluh darah yang ada di jantung. Nah, inilah yang paling sering terjadi. Nah, kalau sampai kayak tadi teman-teman lihat ya, yang masih ketahuan nih, ada nyeri-nyeri dadanya, terus ada ternyata pas dicek di kateterisasi, itu dia penyempitannya 60%, 70%, 80%, 90%, itu masih kita bisa pasang ring dulu. Nah, kalau kejadian yang pada penyakit jantung ini, bahkan kita nggak sempat untuk pasang ring lagi. Nah, bahkan sering banget mungkin teman-teman itu ada yang ngecek, kayaknya saya pernah kok ini cek untuk jantung masih bagus, nggak ada plaknya, seperti itu. Tapi kok bisa serangan jantung seperti siapa? Nah, banyak atlet-atlet kita ya yang kena seperti ini ya. Seperti yang terbaru itu Marquis Kido. Terus sebelumnya lagi siapa? Ada banyak ya. Ada Ashraf Sinclair, ada siapa tuh waktu itu pernah ada juga ya pesepak bola juga sama. Kejadiannya mereka itu masih sehat, bahkan cenderung orang-orang yang rutin berolahraga, dan kejadiannya serangannya justru malah pas mereka sedang berolahraga. Nah, ini kadang-kadang suka lemahnya di sini, gitu ya. Kita suka menganggap merasa oh enggak kok aman, pembuluh darah otak aman, pembuluh darah jantung aman. Tapi kan kita nggak bisa ngecek untuk pembuluh darah di area lain seperti di tangan, di kaki, di punggung kita, di area perut. Kita nggak tahu pembuluh darahnya apakah
Aman juga nggak? Ada plak nggak di sana? Kita nggak tahu. Cara paling gampang kita ngeceknya gimana? Nah, teman-teman bisa review masing-masing nih. Teman-teman suka ngerasain pegel-pegel nggak? Nah, pegel-pegel, terus juga kesemutan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada merasakan hal-hal tersebut, kram ya. Nah, merasakan hal-hal tersebut bisa jadi teman-teman sebenarnya sudah punya plak di area tersebut. Nah, itu dia. Mungkin bisa jadi di jantung masih aman, tapi di area lain belum tentu. Dan ini faktanya di atas 90% justru plak yang dari area lain inilah yang seringnya pecah dan nanti akan menyumbat di area jantung. Sehingga tiba-tiba bisa yang kelihatannya kayaknya sehat-sehat aja, rajin olahraga, tapi tiba-tiba bisa mengalami serangan jantung gitu ya. Slide. Nah, ini gejala-gejalanya gimana nih? Nah, ini sering banget ada gejala serangan jantung itu mirip seperti MAH atau GERD gitu ya. Teman-teman suka ada yang banyak yang bias juga ini antara penyakit lambung atau serangan jantung ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk serangan jantung dia nyeri dadanya lebih khas. Mulai dari lokasinya. Lokasinya itu dia bisa di belakang tulang dada atau dada yang sebelah kiri. Lalu rasanya itu dia cuma nggak hanya sekedar terasa nyeri biasa aja, tapi bisa rasanya itu seperti ditekan atau ditimpa beban berat, lalu bisa juga rasanya panas ya, seperti terbakar, seperti diremas-remas, ditusuk, diiris, ataupun rasanya seperti tercekik. Nah, dan yang paling khas sebenarnya adanya penjalaran. Nah, kalau kita mah gitu ya atau GERD, itu rasa panasnya atau rasa nyerinya tuh hanya di ulu hati aja, agak ke dada memang, tapi hanya di area tersebut aja. Nah, kalau di serangan jantung biasanya tuh ada penjalarannya juga. Nah, nyerinya itu menjalar bisa sampai ke leher, bisa ke rahang bawah, ke bahu, bahkan bisa tembus sampai ke punggung, atau juga bisa sampai ke pergelangan sampai dengan ke jari-jari tangan juga gitu ya. Lalu juga ada gejala penyertanya ya seperti rasa sukar menghirup ataupun sesak nafas, keringat dingin dan pucat. Slide. Nah, ini kurang lebih untuk ilustrasi gambarannya ya kalau dia menjalar itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Slide. Nah, kalau teman-teman ketemu nih kasus ada serangan jantung harus diapain? Nah, pertama, kalau umpamanya tahu nih, jangan-jangan nih serangan jantung, pastikan dulu. Tadi kan udah tahu kan gejala-gejalanya, apa gejala serangan jantung, ciri-cirinya seperti apa. Nah, pastikan dulu nih keluhannya. Kayaknya nih khas nih serangan jantung nih, ada menjalarnya, nyerinya di dada, gitu ya. Dan kita lihat pasiennya ini sepertinya apa dia kayak udah sampai keringat dingin dan pucet gitu ya. Nah, kalau kita yakin nih dia serangan jantung, langsung dibaringkan pasiennya. Nah, dibaringkan itu di alas yang datar dan keras ya, jangan di sofa atau di tempat tidur. Lebih bagus kalau dibaringkan itu di lantai. Ya, jadi di alas papan seperti itu ya. Jadi alasnya yang keras gitu ya. Lalu sambil dibaringkan penderitanya, jangan lupa dipanggil dokter atau juga boleh juga sih langsung dibawa ke rumah sakit juga bisa kalau memang lagi kebetulan ada kendaraannya. Atau bisa juga memberikan aspirin 300 mg, itu bisa ditaruh di bawah lidah, dihancurkan lalu ditaruh di bawah lidah. Nah, cuman kan kadang-kadang kita nggak selalu punya ya aspirin. Nah, gitu. Jadi harus teman-teman siap-siap nih kalau tiba-tiba memerlukan resusitasi. Nah, siapa nih yang udah tahu caranya resusitasi? Nah, ini penting banget ya teman-teman ya, karena memang angka kematian yang tertinggi itu justru di jam-jam pertama. Makanya semakin cepat kita bisa memberikan bantuan, maka semakin besar kemungkinan pasien dapat diselamatkan. Slide. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya, mencegah. Lebih bagus mencegah, jangan sampai keburu kena serangan jantung dulu ya. Aduh, nggak enak banget deh teman-teman ya kalau kita sudah dikena serangan jantung tuh rasanya seperti mau mati gitu kan. Rasanya aduh, takut deh pokoknya ya. Jadi lebih bagus kita mencegah dengan apa? Intinya sih kita merubah gaya hidup sama menjaga diet kita. Mulai dari yang buat badannya berlebih mulai diturunkan, yang biasa yang rokok mulai di stop, yang malas olahraga yuk kita yuk mulai olahraga lagi yuk. Nah, lalu juga mulai kelola
stres. Jangan gampang stres, karena stres juga bisa memicu tekanan darah kita sehingga berpotensi juga nanti kita terjadi serangan. Lalu dijaga makannya, banyakin lagi makan buah dan sayur, kurangin garam, kurangin makanan yang tinggi kolesterolnya, terus juga kurangi alkohol, gitu ya. Slide. Ya. Nah, ini kita perkenalkan lagi flavanol. Flavanol ini dia diambil dari ekstrak biji kakao yang mengandung 80% kadar flavanol murninya. Slide. Flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu memang sudah terbukti secara klinis bermanfaat sangat baik untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi buat teman-teman yang konsumsi kokoa flavanol di awal-awalnya itu kita bisa mendapatkan short term effect-nya, efek jangka pendeknya itu terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau kita rutin konsumsinya, kita juga bisa mendapatkan manfaat jangka panjangnya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Namun, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide. Nah, di sini dari produsen kita yaitu Berkelbach itu sudah memiliki ekstraksi flavanol yang dipatenkan. Jadi sudah paten gitu ya. Metode yang mereka gunakan itu sudah dipatenkan, di mana metode yang digunakan itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol secara alami. Di mana kalau seandainya dengan proses pembuatan coklat yang konvensional itu bisa hancur sampai 60%, sehingga sisanya hanya sekitar 40% aja. Jadi kita bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan proses konvensional. Slide. Selain itu juga kita juga sudah ada beberapa studi klinis yang sudah dipatenkan juga. Ini salah satunya adalah untuk manfaat ekstraksi kokoa dalam menurunkan berat badan. Jadi bagus nih buat teman-teman ya, untuk kita juga membantu mencegah juga mengurangi resiko dalam terkena penyakit jantung koroner ya. Jadi dengan kokoa flavanol itu dapat menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak, sehingga lemak di dalam tubuh kita itu cenderung dibakar gitu ya, tidak diendapkan di dalam tubuh. Slide. Nah, bahkan sudah ada juga studi klinis flavanol ya, di mana subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit, yang akhirnya ini akan membuat trombositnya itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah. Jadi nggak gampang nempel kita punya trombosit, sehingga kalau dia nggak nempel, dia nggak saling membuat gumpalan, sehingga ini akan membuat darah kita bisa tetap encer. Inilah nanti respon yang sama kalau seandainya kita mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, clopidogrel nih. Biasanya teman-teman yang sudah familiar itu pasti teman-teman yang menderita penyakit jantung itu pasti familiar banget ya dengan obat-obatan tersebut ya. Dan di sini memang mengkonsumsi kokoa flavanol itu kita bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti obat-obatan tersebut tanpa harus mendapatkan efek sampingnya. Slide. Nah, selain itu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Jadi kita bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa kokoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal, sehingga kita aliran darahnya bisa lebih bagus gitu ya. Dan ini memang scientific opinion ini tentunya tidak asal-asal ya teman-teman ya, karena memang sudah sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang mendukung hasil tersebut. Jadi buat teman-teman itu cukup 5 gram saja sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi kembali lagi ya,
teman-teman bisa men-trial juga, karena kan beda-beda kondisi tubuhnya. Nah, kita sih anjurkan mulai dari 5 gram dulu, nanti kalau kira-kira masih kurang untuk tubuhnya, boleh ditingkatkan secara bertahap, ya, jangan langsung terlalu tinggi, gitu ya, takutnya berlebihan. Kalau berlebihannya sayang juga ya. Oke deh, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Winda untuk presentasinya luar biasa sekali ya dok malam hari ini. Oke, sambil menunggu untuk yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan testimoni, saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang acara FAI yang akan berjalan dalam waktu dekat dan juga promo-promo menarik FAI ya. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi, yang pertama, nah ini adalah nomor telepon medical konsultan dan ini bisa di-save ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya untuk nomor WhatsApp-nya. Nanti bisa konsultasi dengan Dokter Winda melalui chat di WhatsApp. Kemudian ini promo yang menarik sekali nih. Jadi kita dari tanggal 11 sampai 30 Juni itu kita akan mendapatkan flash BCA yang berlogo Flavanol, yaitu dengan pembelian silver akan mendapatkan satu flash, gold 3, dan platinum 8. Dan ini juga berlaku upgrade, setiap kelipatan 5 box Cocoa Flavanol akan mendapatkan satu flash dari FAI. Kemudian nanti kita bagi warga Gorontalo bisa langsung mengikuti acara bisnis preview bersama Bapak Iman Hilman hari Sabtu jam 19 Juni jam 2 siang di Hotel LG Gorontalo. Kemudian bagi warga Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, bisa langsung mengikuti bisnis preview bersama Bapak Oteh jam 2 siang hari Minggu tanggal 20 Juni. Ada juga Ibu Lina dan juga Ibu Maswah nanti di sana. Nah, sama nih acaranya juga tanggal 20 Juni di Sumatera Barat di Hotel Triza bersama Bapak Muhammad Yunus dan juga Ibu Ati. Luar biasa ya. Kemudian juga di hari Minggu tanggal 20 Juni jam 2 siang di Kota Bandung. Bagi Bapak Ibu bisa langsung mengikuti acara bisnis preview-nya di Rumah Makan Sunda Soreang dekat pintu tol keluar. Oke, baik Bapak-bapak Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan testimoninya. Oke, di sini sudah yang bertanya ya dok ya. Mungkin yang tanya jawab dulu ya dok ya. Saya bacakan. Boleh. Selamat malam dok, bisa nggak Cocoa Flavanol untuk sakit asam lambung? Terima kasih. Oke, untuk Cocoa Flavanol untuk sakit asam lambung memang agak tricky sih ya, karena memang Cocoa Flavanol sendiri itu dia bisa men-trigger asam lambungnya, karena memang dari Cocoa Flavanol itu masih ada asam bawaan dari kokoanya sendiri. Jadi memang biasanya untuk orang yang sakit asam lambung itu kita anjurkan untuk mengkonsumsi Cocoa Flavanol itu setelah makan, gitu ya. Setelah makan dulu. Jadi setelah perut terisi baru dikonsumsi Cocoa Flavanolnya untuk meminimalisir asam lambungnya. Tapi nanti kalau rutin bisa juga memang bisa semakin memperbaiki untuk sakit asam lambungnya. Tapi biasanya untuk di awal mungkin rasanya akan kurang nyaman terlebih dahulu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Indah. Jadi bisa ya dok ya? Malam Dokter Winda. Halo, malam Bapak. Ya, nanya Bu. Diana. Iya, saya Pak Hadiana, betul. Iya, Kemarin ada yang Pak. nanya ke saya, calon pembeli itu, dia sekarang lagi perawatan karena kan kena stroke serangan pertama. Tapi emang dia masih mengkonsumsi obat medis sama terapis ya ke ahli ini, biasa ke rumah sakit. Nah, dia nanya, boleh nggak saya dicampur minum kakao ini? Karena saya bukan dokter, saya takut salah. Takut mau praktek, saya belum bisa jawab. Karena takut ada apa-apa nanti saya kenanya, karena saya bukan dokter, dok. Terima kasih. Oke, justru boleh dong dikonsumsi
misalnya apalagi untuk kasus stroke gitu kan. Dalam artian berarti kan sebenarnya kalau sudah pernah stroke, berarti memang sudah terkonfirmasi kalau ada plak pada pembuluh darahnya. Jadi justru sangat tidak sekali untuk mengkonsumsi kokoa-flavanol. Dan sebenarnya nggak usah khawatir sih ya untuk konsumsi kokoa-flavanol ini, karena kan kokoa-flavanol kan bukan obat ya. Dia tetap aja mengkonsumsi makanan yang diolah sedemikian rupa supaya kita mudah dalam mengkonsumsinya. Supaya dengan manfaatnya yang tetap tinggi, nggak usah khawatir untuk kokoa-flavanol ya. Lalu untuk kasus stroke sendiri mungkin boleh mengkonsumsi mulai dari 3 kali 5 gram ya, atau sekitar 15 gram satu hari. Tapi ini di trial dulu aja. Takutnya kalau langsung kasih juga 3 kali 5 gram, takutnya kita nggak kuat juga. Gitu. Sebenarnya dia dosis ideal sih 3 kali 5 gram. Tapi kalau nggak sanggup, boleh mulai dari bawah terlebih dahulu. Jadi bertahap nanti dinaikin sampai nanti tubuhnya itu bisa lebih menyesuaikan dengan kokoa-flavanol, baru nanti bisa dibantu 3 kali 5 gram ya. Oke. Oke, baik Pak Hadiana, jawabannya sudah cukup jelas ya Pak ya? Nah, baik. Ya, Oke, makasih. baik. Saya lanjutkan kembali. Terima kasih kembali Bapak. Oke, selanjutnya dari Bapak Zainuddin. Selamat malam Dok. Dok, tindakan pertolongan apa yang bisa dilakukan saat serangan jantung tiba-tiba menyerang? Oke, kalau untuk ini sebenarnya kalinya tadi seperti saya katakan, kalau ketemu tiba-tiba ada kasus serangan jantung, baringkan langsung penderitanya. Kalau sekalian baringkan, kalau bisa, Anda bisa pakai aspirin, ya aspirin dihancurkan ditaruh di bawah lidah. Tapi kalau nggak bisa pakai nggak ada aspirinnya, boleh dengan kokoa-flavanol juga bisa. Kokoa-flavanol nanti ditaruh juga aja, dikasih kokoa-flavanolnya, boleh ditaruh di bawah lidah, nanti dia tutup aja, atau bisa juga Anda larutkan sedikit dengan air, langsung diminumkan ke pasiennya juga bisa. Itu juga bisa membantu juga untuk dilatasi pembuluh darahnya. Nanti kalau tiba-tiba pasiennya mengalami penurunan kesadaran, boleh kalau Anda berbicara melakukan resusitasi, lebih bagus lagi kalau tidak melakukan resusitasi ya. Oke, Dokter Winda, mohon maaf suaranya agak jauh tadi. Oh. Ya. Oke. Jadi ya, tapi udah oke Dok, tapi tadi saya agak cukup dengarnya agak jauh, tapi masih jelas sedikit gitu. Okay. Jadi tipsnya tadi yang pertama bisa memberikan aspirin ya Dok ya, di bawah lidah. Aspirin di bawah lidah, atau kalau nggak ada aspirin bisa memberikan kokoa-flavanol. Ya, kokoa-flavanol diemut di bawah lidah juga bisa, atau dilarutkan dengan air aja sedikit supaya dia larut aja lalu diberikan ke pasiennya. Itu bisa dilakukan ya. Oke, baik. Oke, baik Dok, masih agak sedikit jauh lagi Dok suaranya tadi. Oke, saya lanjutkan ya Dok ya. Ini ada testimoni. Selamat malam dokter. Kemarin ibu saya yang diabetes 450 terus turun jadi 200. Sekarang 130. Terima kasih kokoa-flavanol. Mungkin Bu Erdiana bisa nyalakan kameranya Ibu. Bu Erdiana. Mungkin bisa sambil nyalakan kameranya sama mikrofonnya. Oh, mungkin belum ya dok ya. Nanti kita panggil lagi Bu Erdiananya nanti. Oke. Selanjutnya ada dari Bapak Vinda Nugraha. Terima kasih Dokter Winda, penjelasan detailnya bisa jadi saya termasuk yang mengalami plak aterosklerosis karena saya obesitas dan mudah banget capek. Puji Tuhan setelah sebulan konsumsi kokoa-flavanol, udah nggak mudah capek, sudah bisa workout tanpa capek, kesemutan sudah berkurang banyak banget, dan yang terpenting berat badan saya sudah turun 18 kilo. Terima kasih ya Pak Iwa. Bapak Vinda bisa menyalakan kameranya Pak untuk berbagi tips kepada yang lain Pak. Halo Bapak Vinda. Halo. Halo Pak. Gimana Pak tipsnya bisa turun berat badan sampai di 18 kilo? Bagi-bagi dong Pak tipsnya kepada yang lain. Oh ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya
Vinda Nugraha. Saya Vincentius Apri kalau di apa nama aslinya ya. Saya Vincentius Apri. Nah, kemarin memang saya punya masalah obesitas karena saya tinggi badannya 168, sementara berat badan saya sudah 94 kilo. Nah, saya sudah berusaha macam-macam sih metode untuk diet ini itu, tapi kok ternyata nggak pernah berhasil. Sampai akhirnya saya ketemu sama coklat flanol. Itu saya kemarin lihat dari webnya Pak Adam, Pak Yuswan Abdan Adam ya. Nah, kemudian akhirnya saya pelajari kok ini bagus, bahkan ada apa namanya itu untuk patennya. Akhirnya saya beli produknya, saya pakai 1 bulan, saya beli 1 box. Nah, selama 1 bulan itu saya setiap pagi minum sekali saja 5 gram. Nah, itu yang saya rasakan. Saya kan dulu makan sering tuh, sehari bisa 3 kali, belum nanti ngemilnya. Nah, dengan minum coklat flanol ternyata saya bisa makannya cuma 2 kali. Jadi yang pagi hari itu sarapannya saya ganti dengan cocoa flanol. Nah, saya bisa kuat tuh sampai siang, dan selama 1 bulan rutin seperti itu. Yang tidak saya sadari ternyata pola itu terbentuk, dokter. Jadi akhirnya setelah 1 bulan saya belum sempat konsumsi lagi, akhirnya berat badan sudah mulai turun. Nah, dari 94 terakhir 2 hari yang lalu saya timbang lagi, itu sudah di angka 76 itu. Jadi Wow. iya, jadi saya bersyukur sekali, saya sangat berterima kasih karena apa? Itu tadi, saya yang dulunya mudah banget capek, kadang jalan agak jauh dikit udah capek. Saya kan takut, jangan-jangan nanti ada apa gangguan jantung atau apa ya, saya sering dengar gitu. Nah, setelah dari penjelasan dokter tadi ternyata memang itu kayaknya saya yang tipe itu plak asterosklerosis ya. Nah, dari situ saya baru sadar juga ternyata kalau dulu kadang duduk sebentar itu jongkok itu udah mudah kesemutan. Sekarang itu sudah bisa dikatakan hampir hilang lah. Jadi dengan flanol ini ternyata manfaatnya selain BB saya turun, saya juga bisa lebih sehat, lebih fit, bisa kelihatan apa ya. Kalau dulu kan kayak wajahnya boros gitu, Dok. Sekarang masih sudah mendingan lah. Dan ini saya mau lanjut lagi untuk flanolnya. Semoga semakin ke depannya banyak orang yang bisa terbantu dengan produk ini. Gitu, Dok. Oke, Siap, baik. hebat sekali. Terima kasih Pak Vinda sharingnya. Terima Ya, kasih sama-sama. Bapak sharingnya. Nanti bisa langsung ke kantor ya Pak ya. Untuk kita akan memberikan hadiah menarik untuk Bapak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Vinda untuk sharingnya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Oke dok, saya bacakan pertanyaan lagi ya. Selamat malam dok, teman saya divonis pasang ring jantung terpaksa harus WFH. Apakah aman konsumsi flavanol? Anjuran konsumsinya seperti apa? Terima kasih dokter Winda. Oke, Pak Hari, justru untuk kasus seperti ini sangat dianjurkan sekali untuk konsumsi flavanol ya. Dosisnya yang dianjurkan karena memang sudah divonis untuk pasang ring, sebaiknya konsumsinya mulai dari 3 kali 5 gram. Nah, tapi kembali lagi, tadi coba dulu 3 kali 5 gram, kalau memang nggak sanggup badannya, boleh dimulai dari dosis yang lebih rendah dulu, 1 kali 5 gram, nanti kalau sudah mulai tubuhnya menyesuaikan diri dengan cocoa flavanol, baru nanti bertahap ditingkatkan sampai ke target dosis yang kita harapkan 3 kali 5 gram tadi. Tapi kalau bisa sih minumnya di 3 kali 5 gram ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih dok ya. Karena memang cocoa flavanol ini juga bagus fungsinya untuk jantung ya dok ya. Selanjutnya untuk Ibu Fanya. Selamat malam dokter, mau tanya kenapa saya setelah minum flavanol, kenapa belakang tengkuk lehernya sakit? Oke, nah ini kalau untuk Bu Fanyar, bisa jadi memang selama ini Ibu di belakang tengkuk ini pembuluh darah yang di belakang tengkuk itu sudah mulai ada penyempitan, Bu. Jadi pada saat Ibu konsumsi cocoa flavanol dan terjadi pelebaran pada pembuluh darahnya, dia mulai bereaksi. Jadi bisa jadi terasa
sakit pada tengkuk lehernya. Jadi bisa jadi sih memang sebenarnya selama ini sudah mulai ada penyempitan di area tersebut. Kalau seperti ini tetap aja diterusin konsumsi kokoaflavanolnya. Cuma mungkin kalau memang rasanya kurang nyaman, dosisnya boleh dikurangin dulu aja gitu ya, nggak usah terlalu langsung tinggi-tinggi. Mulai dari yang rendah dulu, nggak apa-apa. Nanti sudah mulai lebih enak, sudah mulai terbiasa pembuluh darahnya jadi lebih elastis lagi, sudah menyesuaikan diri tubuhnya ibu dengan kondisi yang diberikan oleh flavanol, baru nanti dosisnya mulai ditingkatkan lebih tinggi gitu. Oke, terima kasih dokter. Kemudian selanjutnya dari Ibu Susi. Malam dok, ibu lagi menyusui boleh tidak konsumsi kokoaflavanol? Dan orang yang lagi berdarah boleh langsung konsumsi kokoaflavanol atau nunggu sampai berhenti darahnya baru konsumsi lagi? Silakan dokter. Oke, kalau untuk ibu menyusui boleh konsumsi kokoaflavanol ya, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk orang yang sedang pup berdarah, nah ini harus jelas dulu nih, pup berdarahnya karena apa? Karena ambeien kah, wasir, atau sedang ada perdarahan di saluran pencernaan. Nah, ini pun darahnya juga seberapa banyak. Gitu. Kalau darahnya banyak, sebaiknya jangan dulu konsumsi kokoaflavanol ya, berhenti dulu darahnya, baru konsumsi kokoaflavanol untuk recovery-nya. Tapi kalau seandainya nanti mungkin ibaratnya darahnya hanya sedikit, bercak-bercak aja gitu ya, nggak banyak, nggak apa-apa, minum aja kokoaflavanolnya biar nanti untuk mempercepat untuk regenerasi, gitu, recovery-nya gitu. Oke, baik dok. Jadi memang kokoaflavanol ini juga bagus untuk ibu menyusui karena dia akan mendorong hormon yang ada dalam tubuh kita untuk memproduksi ASI dengan baik dan juga dengan lancar ya. Betul. Kemudian, Saya oh mau iya, sebentar, iya ibu. Iya, saya mau tanya ini ada anak saya yang punya HNP, tapi salah satu bantalannya itu sudah pecah. Gimana? Apa bisa minum itu flavanol ini? Flavanol, oke. Iya. Oke. Kalau untuk itu sih kalau soal minum kokoaflavanol sih bisa, Bu. Tapi Ya. ibaratnya kokoaflavanolnya bukan yang nanti untuk memperbaiki HNP-nya ya. Jadi Ya. karena kalau HNP ini kan kasusnya lain lagi. Dia bukan masalah pada sirkulasi darahnya. Nanti kokoaflavanol bisa membantu untuk mengurangi peradangan di area HNP-nya tersebut. Dan nanti gitu. tapi kalau untuk HNP-nya sendiri itu ada tindakannya sendiri. Gitu. Tapi kalau bisa aman. Ya, ada satu lagi itu yang punya HNP itu dia juga punya GERD-nya kayaknya berat, itu beli obat sampai ke Pinang, ke Pineng. Oke. Ya. Ya kalau Dosisnya seperti gimana? itu, kalau seperti itu nanti minum flavanolnya setelah makan aja, Bu. Jadi kalau minum jadi tetap diminum obat GERD-nya. Jadi sebelum makan kan minum obat mahnya dulu gitu ya. Habis makan baru minum kokoaflavanolnya gitu. Nah, nanti minumnya mungkin kalau karena mempertimbangkan juga GERD-nya lumayan berat, itu mulai dari 1 kali 5 gram dulu aja. Jangan langsung terlalu tinggi. Mulai dari 1 kali 5 gram, nanti setelah tubuhnya sudah mulai enak, sudah mulai menyesuaikan diri, udah bisa menerima flavanol, nanti baru bertahap ditingkatkan dosisnya ke 2 kali 5. Ini dia juga, ya dia ada satu lagi, dia punya darah tinggi, itu gimana dok? Dia tetap minum obat darah tingginya tuh sampai double dosis kadang. Iya, nggak apa-apa. Justru sebenarnya apalagi karena memang sudah ada darah tinggi, kan targetnya berarti kan harusnya 3 kali 5 gram ya, jadi 15 gram sehari targetnya. Cuman kita harus mempertimbangkan keseluruhan, karena kebetulan ada GERD juga gitu kan. Dan berarti badannya juga sekarang juga badannya tuh gemuk sakit, juga. Ibaratnya gitu. Iya. Nah itu dia. Ya badannya kan lumayan sakit. Kalau langsung kita forsir dengan dosis yang tinggi, takutnya nanti badannya nggak kuat. Pasien juga kesakitan, malah jadi demotivasi nanti. Jadi bertahap dulu aja. Bertahap dari 1 kali 5 gram, tubuhnya sudah bisa mulai menerima flavanol, baru nanti bertahap ditingkatkan. Untuk obat-obatan yang lain tetap diminum aja, nggak apa-apa. Yang penting dikasih jeda aja sama kokoaflavanol ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Bu Mursri, semoga jawabannya membantu ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik.
Nah, ini dok ada testimoni lagi dari Ibu Erdiana. Terus dulu saya pernah tanya tentang benjolan yang ada di jalur vagina. Sudah 1,5 tahun sebesar ibu jari dan alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu meletus. Ngeluarin darah beku tapi nggak bau. Saya tekan sampai habis tapi nggak sakit lagi. Alhamdulillah saya senang dan bersyukur, rasanya senang banget. Dulunya takut, sekali Cocoa Flavanol sangat bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saya sendiri. Bu Erdiana, kita panggil lagi Bu Erdiananya. Halo Ibu, tadi testimoninya tentang gula darah, terus sekarang tentang benjolan di vagina ya dok ya. Oke, mungkin Bu Erdiananya belum bisa muncul lagi, dan pertanyaan juga sudah cukup habis dok. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya buka satu pertanyaan lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Satu orang lagi, silahkan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, Mbak. Oh iya, silakan Ibu Lia. Ya, tadi saya ketik tapi chatnya tertutup ya. Baik, selamat malam Dokter Winda. Selamat malam. Ya, Saya Ibu. ingin bertanya terkait dengan informasi nilai gizi yang terkandung di dalam coklat flavanol ini. Nah, kalau dari yang saya perhatikan itu, untuk varian ori memiliki kalori yang lebih tinggi ya, dibandingkan dengan yang sweet. Nah, untuk orang yang memiliki masalah berat badan berlebih, apakah memang disarankan untuk mengkonsumsi yang ori saja, yang sweet saja, atau seperti apa? Mungkin itu kali ya. Ya, makasih. Oke, dokter mungkin mau saya bantu jelaskan atau dokter Winda? Nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi sebenarnya memang ada perbedaan kalorinya ya antara yang ori. Tapi sebenarnya perbedaan. Sorry dok, suaranya agak jauh. Ya, jauh sekali tadi. Kedengaran nggak? Kedengaran dah, Sekarang udah cukup. kedengaran? Iya, Iya. kedengaran dok. Silakan. Ini aku nempel banget, jadi Oke, jadi sebenarnya memang ada perbedaan sih, perbedaan antara yang ori dengan yang sweet untuk kadar kalorinya. Tapi sebenarnya perbedaan kadar kalorinya itu nggak signifikan sih sebenarnya. Dan itu pun tidak sampai mempengaruhi juga buat teman-teman yang mungkin ada banyak berat badan, terus habis itu karena minum Cocoa Flavanol jadi berat badan juga, karena kadar kalorinya hanya jadi sedikit banget. Even yang ori saja kadar kalorinya masih sedikit gitu, hanya sekitar 20 ya Diana ya. Iya, betul dok, 20 Ya, kilokalori. Hanya 20 kilokalori aja. Jadi tetap nggak signifikan sih, walaupun dia memang berbeda gitu. Dalam satu kali takarnya hanya 20 kalori saja. Jadi adalah teman-teman perhatikan untuk kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi Cocoa Flavanol itu dicampur dengan yang lainnya, seperti susu atau mungkin madu, gula, dan yang lain-lain. Nah, itu yang lebih diperhatikan adalah kalori dari tambahan. Tapi kalau kalori dari Cocoa Flavanol itu sebenarnya nggak akan berkurang kok di dalam ya. Jadi buat teman-teman yang mau diet juga, itu mau konsumsinya yang ori juga nggak masalah, karena fungsinya dia tetap bisa juga untuk bantu membakar lemak. Oke, Bu Lia. Iya, iya. Ya, sudah cukup jelas Ibu untuk jawabannya. Mungkin ini Mbak, kan di sini tulisannya tuh untuk yang ori itu 410 kilokalori ya, sementara yang ori 20. Jadi saya membandingkan 410 itu dengan 20 sangat jauh. Kemudian di sini kan mungkin ada saran penyajian. Nah, mungkin beberapa orang meminumnya masih memasukkan ke dalam teh atau kopi. Sementara kalau saya atau teman-teman itu ya ori saja, air hangat, kemudian coklatnya sesuai dengan takaran. Nah, agak sedikit menakutkan dengan tulisan 410 kalori itu, karena saya tahu mie instan saja hanya sekitar 300-an seperti itu. Itu 410 kalori itu untuk satu pouch.
Oh gitu. Iya, satu pouch Ya, itu kurang lebih 20 satu kali pouch, penyeduhan. 100 gram. Ya, untuk 100 gram itu dia total kalorinya 410 kalori. Sedangkan yang kita konsumsi secara konsumsi itu adalah 5 gram. Itu otomatis berarti sekitar 20 takaran. Jadi 410 dibagi 20 itu sekitar 20. Gak ada suaranya. Oh, iya. Silakan dok, suaranya tadi agak jauh lagi. Oke, nih udah jelas? Sudah jelas banget dok. Oke. Nah, jadi 410 kalori itu sebenarnya untuk satu pouch, yaitu 100 gram. Sedangkan yang kita konsumsi itu kan hanya 5 gram. Sekali konsumsi itu sekitar 5 gram aja. Jadi itu sekitar ada 20 takaran. Jadi 410 dibagi 20 itu sekitar 20,5 kalori dalam satu takarannya gitu. Baik dok, baik. Makasih. Oke, Bu Lia, terima kasih ya Bu. Jadi memang di belakang ini ada perbedaan. Jadi kalau itu dengan untuk total satu pouch atau 20 kali konsumsi takaran. Jadi kalau Ibu mau hitung kalorinya tinggal dibagi aja dan kalorinya juga sama, 20 kilokalori juga. Oke, baik. Dokter, karena sudah tidak ada pertanyaan dan testimoni lagi, kita akhiri saja ya dok untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Selasa ya dok ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah mengikuti Zoom malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena virus kita Jakarta lagi zona merah ya. Kemudian jangan lupa juga untuk konsumsi cocoa flavanol untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperkenalkan cocoa flavanol kepada keluarga tersayang dan juga teman-teman di sekitar. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selamat malam. Sampai Selamat jumpa. malam. Terima Malam, kasih. Mbak Cinta. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Bu Dokter. Semuanya. Good night. Have nice Selamat dream. malam, sehat selalu semuanya. Dokter Terima kasih Pak cantik. Budi. Terima kasih Bu Lisa. Diana Malam juga. Dok, malam Diana, makasih. Terima kasih Bapak Indra. Enggak dia. Ulala.